Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhirat Tour. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Ini mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Baik saudara, udah gitu nih artis dangdut jadi mufti. Dia bilang apa? Mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Wow, luar biasa. Ente nggak ngerti nasab, jangan bicara nasab. Lu cari senar gitar lu yang hilang. Betul, betul. Tapi kesian juga udah tua. Kita doain biar dapat hidayah. Jangan sampai dia suul khatimah. Na'udzubillah men. Saya heran, apa ini orang pro? Ternyata gurunya ame Imad bin Salman. Lo tahu Imad gak? Tahu gak? Kenal? Kenal di mana lo? Lo kalau semuanya kenal, gue curiga murid Imad kan lo. Lanjut. Imad bin Salman mau protes nasab Ba'alwi. Nasab dirinya aja nggak jelas. Lo saya bisa pastikan saudara. Dia ngomong kemana-mana namanya Imad bin Utsman. Terakhir dia bikin postingan. Dia bilang Imad bin Salman. Terakhir kita dapat dokumen saat dia sekolah SMP. Di dokumennya saudara tertulis nama bapaknya Haji Sam'un. Ini yang benar yang mana? Yang benar Imad bin Salman, Imad bin Salmana, Imad bin Utsman, Imad bin Sam'un yang mana Pak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nasab dirinya nggak jelas, mengurusin nasab Ba'alwi. Unyil. Udah pusing udah. Orang lagi anak-anak ceramah soal hadis Quran, tidak Imad nak lagi sebab. Kacau tidak? Ada lagi saudara, orang ngaku dari BRIN sebagai ahli pakar nasab, ahli pakar DNA nasab. Hebat betul ilmunya tuh. Kita selidiki namanya, bekasnya, sekolahnya di mana, gelarnya. Ternyata ahli pakar ikan nila. Kacau, kacau. Orang Sukabumi tahu ikan nila. Sadayana nyaho ikan nila. Terang. Tahu ikan nila. Dia bilang ahli DNA nasab Ba'alwi. Pakar ikan nila, ahli DNA cupang. Takbir. Saya lagi bingung lagi nih, kenapa begini nih? Artis jadi gila gara-gara si Imad yang edan. Cuman saya penasaran, saya masih husnudon. Kenapa kok ada seorang yang dianggap kiai bisa edan begini? Saya selidiki lagi sudah. Begitu selidiki, saya lihat siapa sih guru-gurunya. Ternyata guru besarnya saudara yang bisa ngomong sama semut. Yang bisa ngomong sama semut, yang bisa ngomong sama jin, yang bisa ngomong sama malaikat. Makoli lakoni. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah saya ngomong makoli lu ngerti gak? Ngerti gak? Sama. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak?
Ya pantas saja gurunya gelo, muridnya gila. Astagfirullah, udah gitu ada aja lagi pengikutnya, saudara. Itulah Indo. Di Indonesia nih, orang sesat apapun ada aja pengikutnya. Dulu nih, saya cerita dulu, saudara. Ada perempuan namanya Lia Eden. Dia takut, saudara, sebagai malaikat Jibril. Ada aja ngikut. Yang ngikut ada dokter, ada insinyur. Gelok, saudara. Kebetulan, saya dulu di penjara di Polda Metro Jaya. Dulu deh. Itu ceritanya 20 tahun yang lalu, saudara. Begitu saya lagi terima tamu, dari bagian wanita, keluar perempuan. Bawa ember sama gayung. Mau ke toilet. Yang jauh saya nanya, Beb, itu siapa, Beb? Ada perempuan di penjara. Saya bilang, yang mana itu? Oh, itu Jibril mau ke toilet. Masa malaikat mau ke toilet? Kacau tidak? Kacau tidak? Yang namanya toilet, malaikat gak masuk. Betul? Betul? Kita kalau di toilet, malaikat nyatanya dari luar toilet, saudara. Ini ngaku Jibril ke toilet, bawa ember lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang ngaku Nabi, saudara. Ada di Garut ngaku Nabi, saudara. Punya banyak pengikut, saudara. Ada aja yang diikuti. Terakhir di Cirebon ada ngaku Tuhan. Ditangkap sama Kapolres, saudara, di Cirebon nih. Begitu ditangkap sama Kapolres, kenapa kamu ini mengaku sebagai Tuhan? Apa dijawab? Ya habis yang laku Nabi udah kebanyakan, Pak. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi ini negeri, saudara, yang ngaku malaikat, yang ngaku Nabi, saudara, yang ngaku sebagai Tuhan. Ini semua sesat, ada aja pengikutnya. Inna lillahi ilaihi rajiun. Jadi kalau sekarang Habib, tapi yang ikut imat banyak, tidak usah kaget. Yang ikut setan aja banyak. Betul? 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 Masya Allah, udah lanjut nih. Ini udah gigi 2 nih. Dikit lagi masuk gigi 3. Masya Allah, makanya saya senang melihat istiqomahnya pondok pesantren An-Nizamiyah. Saya senang melihat istiqomahnya ketua MUI Cik Curug, saudara. Enggak tergoda. Tadi kalimat yang luar biasa dikeluarkan. Walaupun sejuta manusia mengajak untuk benci Ahlul Bait, kami warga Cik Curug tetap cinta kepada keluarga Nabi. Betul? Takbir. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Saudara, kita ini sekarang lagi banyak PR. Ada judi online merajalela, betul? Betul. Ada pinjaman online juga merajalela, betul? Ada narkoba merajalela, betul? Ada korupsi merajalela, betul? Kita lagi sibuk, saudara. Jaga umat, satukan umat, lawan maksiat, lawan narkoba, lawan kejahatan. Seimat, ngobok-ngobok nasab, unyil. Astagfirullahaladzim, saudara. Jadi, saudara, langkah Imat dan kawan-kawan geng nasab sudah kelewatan. Kalau mereka nggak ngakuin Mbak Alwi sebagai Ahlul Bait, nggak apa-apa, sudah. Percaya nggak percaya urusan masing-masing, betul? Tapi jangan sebar fitnah. Semua Mbak Alwi dibilang Yahudikan. Semua Mbak Alwi dibilang nasabnya palsu. Dia bilang Imam Ubaidillah itu bukan anak Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Bahwa Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia, itu mereka berasal dari keluarga marga Asmat Khan. Atau kalau bahasa Indonesianya Asmat Khan.
Asmat kan itu, saudara, termasuk dari klan Ba'alwi. Asmat kan itu, saudara, cucu dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya, kalau Ba'alwi dibilang palsu, berarti Wali Songo juga palsu. Kurang ajar. Jadi yang mereka serang bukan habaib aja, saudara. Semua Wali Songo dan keturunannya mereka serang nasab, saudara. Hati-hati Pak Bu ya, nyerang nasab itu haram. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan ada 2 perkara yang bisa orang bikin kufur billah. Salah satunya adalah at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab, nggak boleh, saudara. Dan saya mau tambahkan di sini, yang punya nasab bukan bangsa Arab saja. Di luar bangsa Arab juga ada suku bangsa yang jaga nasab. Yang punya nasab bukan Ba'alwi saja, saudara. Hampir semua bangsa Arab mereka punya nasab, saudara. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu yatafakharuna bil ansab. Mereka tuh berbangga-bangga dengan nasab mereka, sampai anak-anak mereka diwajibkan menghafalkan nasab, saudara. Sampai hari ini tengah bangsa Arab, anak-anak kecil Arab kalau ditanya siapa namanya, dia akan sebutkan, saya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Bisa sampai kakek ke-17 atau kakek ke-20, saudara. Di Indonesia pun ada suku-suku yang jaga nasab, saudara. Satu, keluarga kerajaan, kesultanan, saudara, kasepuhan. Semua sejak ratusan tahun sampai hari ini mereka mencatat nasab mereka, saudara. Anda kalau datang ke Sultanan Banten, saudara, Sultan Banten yang pertama siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Anaknya, mantunya, cucunya, semua tercatat dengan rapi, saudara. Kenapa dicatat? Supaya yang bukan keturunan mereka jangan seenak-enaknya meraku keturunan mereka sih. Yang kedua, kita lihat di Sumatera Utara, saudara, suku Batak atau suku Mandailing, saudara. Mereka menjaga nasab dari raja-raja zaman dulu mereka, saudara. Ada yang keturunannya marganya bernama Nasution, ada yang Lubis, ada yang Siahaan, ada yang Sianipar, ada yang Ginting, ada yang Batu Bara, dan seterusnya. Jangan coba-coba Anda kolek nasab mereka, saudara. Kalau mereka seorang Nasution, kemudian tahu-tahu diubah, Anda bukan Nasution, Anda Ginting, marah mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka menjaga nasab. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengesahkan nasab yang sudah jauh, sudah? Kalau nasab yang masih dekat, itu gampang, saudara. Al-walad wal-firash. Ada perkawinan, ada suami istri, istrinya hamil, melahirkan, nyata itu anaknya. Selesai, saudara. Atau dengan kesaksian 2 orang adil, kalau mereka memang berumah tangga, nikah secara sah. Itu kalau yang dekat. Tapi kalau yang jauh, sudah 1000 tahun, sudah 1500 tahun, ulama ahlus sunnah sepakat. Kalau nasab itu sudah jauh, betul tidak suatu nasab itu yang menentukan adalah bisuhrah wal istifah. Kalau dia sudah suhrah, masyhur, populer, diakui oleh ulama dari generasi ke generasi, maka wajib untuk kita akui keabsahan nasabnya. Simple, sunnah nggak pusing, saudara. Suhrah wal istifah, selesai. Dan uniknya nasab Ba'alwi, saudara, uniknya nasab Ba'alwi bukan hanya thabitun bisuhrah wal istifah, bukan hanya ditetapkan lewat suhrah dan istifadah, tapi ini yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala sebulan yang lalu ada ya, atau 2 bulan 2 bulan yang lalu Syekh Ali Jum'ah di majelisnya lagi ngajar di Jami'ul Azhar, saudara, ditanya sama satu mahasiswa dari Indonesia, ya Syekh,
makruh juga fi nasabi ba'alwi. Apa kau punya pendapat tentang nasab ba'alwi? Singkat dijawab, anna nasab ba'alwi sabitun bil ijma'. Beliau jawab bahwa nasab ba'alwi itu ditetapkan dengan ijma' ulama. Jadi kalau udah dengan ijma', saudara, ahlus sunnah wal jamaah, ada 4 sumber yang disepakati. Pertama Al-Quran, kedua as-sunnah, ketiga al-ijma', keempat al-qiyas. Jadi kalau sekarang ada yang mengorek-orek nasab ba'alwi, dia mengorek-orek ijma', saudara. Siapa dia? Udah gitu imat sombongnya, saudara. Apa dia bilang? Setelah ditunjukkan kepada dia, ini ada 150 ulama nasab sedunia mengakui ba'alwi itu keturunan Nabi. Ini fatwa ulama-ulama dunia mengakui keabsahan nasab ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi. Apa kata imat, saudara? Ada rekaman, ada videonya. Dia katakan, walaupun ulama sedunia menyatakan nasab ba'alwi itu nyambung, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Sombong, saudara. Enggak ada ulama begitu. Al-Imam Asy-Syafi'i, saudara, pernah mengatakan, kalau aku berdebat dengan seseorang, aku tidak berharap aku menang, tapi aku berharap lawan bicaraku bisa meyakinkan aku dengan pendapatnya. Subhanallah. Dan di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah juga. Pendapat selainku salah, tapi ada kemungkinan juga benar. Saya tanya Imam Syafi'i, tawadu tidak? Tawadu tidak? Jawab semua, Imam Syafi'i tawadu. Imam Syafi'i rendah hati. Betul. Takbir. Itu imam yang ilmu luar biasa. Nggak ada zaman ini yang menandinginya, saudara. Tahu-tahu imat. Walaupun ulama sedunia sudah mengakui, aku tetap tidak mengakui. Ada kebon. Astagfirullahaladzim. Udah lanjut. Nah, karena itu, saudara, terakhir saya mau ingatkan. Kemarin Rabithah Alawiyah. Apa sih Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu satu organisasi lembaga yang mencatat nasab seluruh habaib di Nusantara. Saudara, khususnya yang datang dari Hadramaut. Semua dicatat, saudara. Dan yang dicatat cuma anak lelaki. Anak perempuan gak dicatat. Sebab garis intisab keturunan lewat anak laki, bukan anak perempuan. Saya punya anak perempuan 7. 7-7-nya nggak bisa binti ke saya, nggak boleh, saudara. Bintinya ke siapa? Ke suami saya punya anak. Ini Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Saya punya menantu. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Saya punya menantu. Anak daripada Muhammad bin Husain, ya bin Muhammad, bukan bin saya, saudara. Anak yang Al-Habsyi, ya binnya Al-Habsyi, bukan ke saya. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu dicatat oleh Rabithah, saudara. Begitu sampai di saya, berhenti. Karena saya belum punya anak laki. Insya Allah sebentar lagi dapat anak laki. Amin. Amin. Lu nih hari aminnya senyum loh. Lu ledekin gue loh. Doain. Insya Allah. Nah, Rabithah, saudara, kenapa kemarin mengundang semua yang berselisih? Imat dan gengnya diundang, ayo datang. Habib Hanif dan timnya diundang, ayo datang. Habib Hanif, saya punya menantu juga. Ayo diskusi di Rabithah.
Saya ditanya, Habib Rizik setuju gak? Saya dukung. Kenapa? Imad ini kan ngaku-ngaku tulisan dia sebagai tesis, penelitian. Nah, yang namanya penelitian, dia kan lagi meneliti nasab Ba'alwi. Dia mesti datang dong ke lembaga Ba'alwi. Saya dulu dirikan Front Pembela Islam, singkatannya FPI. FPI geger di Indonesia, saudara. Datang wartawan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia. Datang rame-rame ke Petamburan. Mereka tanya, Habib Rizik FPI ini apa? Kapan lahirnya? Kenapa didirikan? Apa visinya? Apa misinya? Apa landasannya? Terus kenapa FPI begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu namanya meneliti, saudara. Paham? Jadi kalau kita meneliti mesti datang. Kita mau meneliti kambing. Katakan kambing Garut, domba Garut, kita mau tahu apa sih keistimewaannya. Tapi kita tidak pernah lihat domba Garut, bisa diteliti. Beli dulu domba Garut, taruh di kandang, kita lihat tiap hari. Oh, ini apa bedanya? Oh, bulunya, oh tanduknya, oh tulangnya, oh buntutnya, oh perilakunya. Baru dia bisa meneliti, saudara. Kira-kira jelas kan? Nah, Robito bilang, kirim utusan, temui imam di pesantrennya. Bawa undangan. Saudara, dia enggak nemuin. Yang nemuin wakilnya. Disampaikan, imam kan mau meneliti Robito. Mau meneliti Ba'alwi. Ya, silakan. Silakan datang diskusi. Mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan. Kita jaga keamanan. Diundang baik-baik. Makanya saya bilang, saya setuju. Nah, terus ada yang protes. Habib, percuma bikin diskusi kemarin Robito. Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini jawaban yang penting, saudara. Pak, Bu, dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam iman. Bukan untuk membungkam geng begal nasab. Bukan. Percuma. Kalau kami punya niat membungkam, percuma, saudara. Iblis setan gak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara. Dan ini tercapai. Dari Indonesia di mana-mana saudara bikin komentar, bikin yaitu respon saudara. Senang mereka dengan adanya dialog, dari nggak paham jadi paham, dari nggak tahu jadi tahu. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi bukan buat membungkam umat, imat bukan, tapi membekali umat dengan ilmu supaya umat tidak tersesat dengan pendapat iman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mereka sama. Ada di bawah. Tas hitam. Ada di sana. Coba boleh diambil Habib Ali. Sebagai penutup nanti saya tunjukkan saudara. Insya Allah dikasih jalan aja. Ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Lanjut. Lanjut. Jadi saudara, kita jangan berusaha membungkam iblis dan setan supaya tidak ganggu manusia. Tidak bisa. Karena misi iblis dan setan memang menyesatkan manusia. Tapi kita wajib membina umat. Kita wajib menyadarkan umat. Kita wajib membekali umat agar umat tidak mudah tergoda oleh iblis dan setan. Kira-kira jelas tidak?
Itu tujuan kemarin, saudara. Jadi tujuan kemarin itu, Pak Bu ya, bukan untuk membungkam imat dan bagi nasabnya, bukan. Tapi untuk memberi informasi kepada umat tentang apa yang sedang terjadi. Nah sekarang saya tanya, umat dapat informasi tentang nasab perlu tidak? Perlu tidak? Man, ambil kitab. Imat buat coret-coret beberapa lembar, dia sebut tesis, saudara. Itu bukan tesis. Saya ini mengalami buat tulisan untuk S1. Saya juga buat tesis untuk S2. Saya buat disertasi untuk S3. Cara buat S1, S2, S3, saudara, tuntunan buat tesis ada. Tuntunan buat disertasi ada. Sementara imat cuman copy paste. Ada websitenya Wahabi, di antaranya Sukri Murad, itu Wahabi, sudah. Dikopi sama imat, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi, sudah. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua, saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh imat untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Copy paste itu bukan tesis. Saudara, saya dulu kuliah S1, saya tahu bagaimana cara bikin makalah, bagaimana cara bikin paper, saudara. Dan saya kuliah di S2, saya tahu bagaimana cara menyusun tesis. Salah cara menyusun tidak akan lulus. Dan begitu saya ambil program doktor, saudara, saya mesti belajar dulu 6 bulan bagaimana cara bikin disertasi. Nggak boleh saya langsung bikin disertasi. Ayo sini belajar dulu metodologi ya. Saya belajar. Di Malaysia saya pelajari selama 6 bulan bagaimana untuk membuat disertasi. Setelah itu baru saya garap itu disertasi, sudah. Nah kita baca catatan imat, ini bukan tesis. Ini catatan di warung kopi. Ini sampah, saudara. Cuman kerennya disebut tesis. Udah itu isinya meyahudi-yahudikan habaib. Ini apa? Ini bukan tesis, tapi ini rasis. Jadi kalau makanya kenapa saya sebut sampah? Rasis isinya. Hanya mengumbar kebencian, saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi saudara, akhirnya Habib Hanif dan timnya, waktu dialog yang pertama, Habib Hanif tanya sama saya mantu, saudara. Abah, Hanif panggil saya apa? Abah, ini imat tentang debat, bagaimana, Pak? Sebab banyak yang kasih nasihat, katanya jangan diladenin. Saya bilang kepada Hanif, kalau imat mencaci maki, hanya mengumbar cacian dan hinaan, nggak usah dijawab. Di atas mimbar juga nggak usah dijawab. Ini dari 2 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu masih pembebasan bersyarat. Saya belum bebas, keluar Jakarta aja nggak boleh, saudara, selama 2 tahun. Tapi kalau imat sudah bikin tulisan, bikin makalah atau salah atau apapun namanya, wajib kau jawab. Bikin risalah lagi. Nah saat itu Imat keluar risalah, Habib Hanif bikin risalah, Imat buat catatan, Habib Hanif buat catatan, saudara. Terus begitu. Terus saya bilang sama Hanif, nah sekarang dia nonton debat, datang, hadapi. Kau sudah baca kitabnya, sudah baca rujukannya, sudah tahu masalahnya, menguasai soal nasab, berangkat debat. Hanif berangkat ke debat, saudara. Karena Imat nantangin. Saya tantang Robito dan Mbak Alwi untuk debat 3 hari 3 malam.
3 hari 3 malam, Bu. Kumaha damang. Sadayana damang. Terang, Bu. Terang yang saya jelaskan. Ngartos, sadayana ngartos. Parantos, ngartos. Alhamdulillah, abdi mah bisa bahasa Sunda. Lanjut. 3 hari 3 malam nantangin. Hanif ngomong, Mbak, ini debatnya 3 hari 3 malam, Mbak. Gak apa-apa, Berangkatlah Habib Hanif dengan semangat, saudara. Sampai di sana, Imat kabur. Lu ya-nya kurang kompak. Sekali lagi. Yang kompak. Cakep. Saudara dan datang, dia kabur. Semenjak saat itu, saya kasih nama Iman Al-Kapuri. Alhamdulillah. Ada temennya, namanya Kori, sudah. Ada temennya, teman si Imat. Dari Kresek, saudara. Ngantanin Bali. Ayo kita duel. Ayo kita berkelahi. Ayo kita berkelut. Waduh. Habaib ditantangin berkelahi. Yang ditantangin Habib Bahar. Ya jadi. Kacau tidak. Geng Imat cara ini salah cari musuh, saudara. Habib Bahar ditantangin. Tuh malam juga, lu jangan lari, gua datang. Lu di mana? Gua di Kresek, tempat Imat. Gua datang di malam. Datang Habib Bahar, mabur semua. Sejak saat itu saya beri lagi julukan Al-Kapuri Ri. Double, 2 kali lari, saudara. Betul. Diundang Narbita, nggak datang lagi. Sekarang jadi Al-Kapuri Ri. Udah capek dah ngomongin begitu, udah nggak usah dilayanin lagi. Tadi pagi Anis sebelum saya berangkat ke Sukabumi nanya, Pak, ini bagaimana selanjutnya? Udah jangan dilayanin. Udah nggak usah dilayanin, cukup. Ini buku yang ditulis sudah cukup, saudara. Jadi Habib Hanif kemarin membentuk tim. Ada ahli sejarah, ada ahli nasab, saudara. Ada ahli DNA, saudara. Ada ahli fikih, ya saudara. Dikumpulkan, jadilah buku ini. 500 halaman lebih. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Penyimpangan Imat dan kawan-kawannya. Kitab ini, saudara, diberikan taklid. Kata pengantar, saudara, endorse dari ulama-ulama berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta dan sekitarnya, ada Kiai Syukur Makmun yang memberikan pengantar. Dari Sumatera, saudara, ada Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad yang memberikan kata pengantar. Dari Sukabumi, yang memberikan pengantar, saudara Asyik Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nidhar di kota Sukabumi, saudara. Kemudian gak sampai di situ, dari Madura, pondok pesantren terbesar di Madura setelah Kiai Khodel Bangkalan, saudara, itu Pondok Pesantren Banyu Anyar Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, saudara, memberikan pengantar. Gak sampai di situ, elit pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri juga memberikan kata pengantar, saudara. Jadi kalau saya mau sebutkan satu persatu, ini ada belasan yang memberikan kata pengantar, saudara. Ini ulama-ulama besar Indonesia. Dan di dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini, saudara, disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Ini udah lengkap, luar biasa. Dan di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah, saudara. Jadi ini kitab
sudah menjawab semua pertanyaan. Geng bekal nasab dari semua aspek. Nah, insya Allah kitab ini bulan ini akan dicetak, dan kitab yang dicetak akan dibagikan gratis kepada para kiai pimpinan pondok-pondok pesantren di Indonesia, saudara. Kita akan bagi gratis. Ini atas permintaan para kiai pesantren. Jadi para kiai pesantren banyak yang datang juga, banyak yang kontak saya. Habib Rizik, ini bagaimana? Ini pesantren-pesantren di Indonesia selama ini nggak ada yang ngajarin ilmu nasab. Karena menurut kami ilmu nasab ya sudah cukup lah. Kami yakini itu nasabnya Nabi, keturunannya selesai. Ulama sudah ijma. Bukan kami rasa nggak penting, tapi memang kami tidak mengajarkan. Dan kami tidak pelajari. Sehingga begitu terjadi fitnah nasab oleh geng pegal nasab, umat bertanya kepada kami sebagai kiai. Kami nggak bisa jawab. Kami cuma jawab, sudahlah kita husnudzon. Kita cinta keluarga Nabi. Tapi menjawab detail dengan dalil, ini nggak pengen. Maka itu mereka yang minta tolong buatkan satu buku yang lengkap tentang ilmu nasab, tentang subhat-subhat yang beredar untuk dijawab, berikan kepada kami buku itu. Biar kami ajarkan kepada para santri kami. Inilah akhirnya, saudara. Jadi kita pilih sebetulnya saran daripada ulama, saran para kiai ke saya. Cuma, saudara, saya terlalu sibuk. Saya begitu bebas bersyarat ini lepas. Setiap hari kita dakwah keliling ke sana kemari, saudara. Akhirnya saya tugaskan Hanif, ajak itu Gus Wafi, ajak itu Gus Naji, putra Mbah Maimun Zubair, dan sarang saudara. Ajak itu semua mereka, Ustadz Maimun, saudara Nafis, dan di pondok pesantren sarang, yang dari Sidagiri, dari mana tempat, ajak mereka semua duduk, rebuk, buat. Dan akhirnya kitab ini jadi, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini kitab. Walaupun tebal begini, kami nggak bilang ini tesis, saudara. Enggak, tesis itu ada syarat. Tesis itu langkahnya didahului dengan jampul maklumat. Kumpulin data dulu, saudara. Nah setelah itu kita ada thoriqut tahlil. Kita analisa dulu itu data-data yang ada untuk memisahkan mana data yang benar, mana data yang tidak benar. Nah kalau sudah terpisah, saudara, baru kita bisa menemukan fakta. Kalau sudah menemukan fakta, baru bikin kesimpulan. Kalau sudah ada kesimpulan, baru diuji oleh profesor doktor, saudara. Ada berapa pengujinya? 5 orang, 1 pembimbing. Ini semua profesor bakal nanya, saudara. Diserang setiap halaman kita, saudara. Bisa jawab apa enggak? Itu aja. Bisa jawab, kuat, bagus, lulus. Tidak bisa jawab, gugur. Bisa jawab sebagian, perbaiki. Itu tesis. Nah sekarang kita tanya, tesisnya Imam kapan dibawa ke universitas? Universitas yang mana? Yang uji profesor ahli nasab yang mana? Ngaku-ngaku tesis. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah insya Allah, kalau nanti para kiai sudah disebar, Habib Hanif berencana untuk dibuat PDF-nya. Sehingga nanti PDF-nya bisa disebar ke seluruh Indonesia. Tinggal ambil, cetak sendiri, baca. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap baca? Siap pelajari? Takbir! Dan karena itu tadi siang saya sampaikan ke Habib Hanif. Habib Hanif tadi siang mau berangkat ke Kuningan. Waktu dia permisi, pamitan, saya bilang, Habib Hanif, sudah keluar buku ini, sudah disiarkan dalam dialog Robito, Imat nggak usah diladenin lagi. Dia mau ngajak berdebat, dia mau ngomong apa, anggap aja anjing menggonggong, kafilah lalu. Tapi kalau nanti makin terlalu, anjing menggonggong timpuk sama batu.
Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, takbir. Kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini. 1, ulama kedudukannya mulia, wajib kita hormati. 2, ahlul bait kedudukannya mulia, wajib untuk kita hormati. Ulama pewaris Nabi, ahlul bait keluarga Nabi, ulama pewaris Nabi. Saudara, habaib keturunan Nabi, ulama sebagai pewaris Nabi, dimuliakan Allah, diistimewakan Allah. Dan keturunan Nabi, saudara, para habaib sebagai zuriyah Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Makanya Anda lihat orang-orang tua kita dulu, di mana ada kiai, di situ ada habib. Di mana habaib, di situ ada kiai, saudara. Seiring segala. Nanti ada kiai belajar sama habaib. Begitu habaib ini meninggal, kiai ini jadi ulama besar. Anaknya habib sebelum sempat belajar sama bapaknya udah meninggal, belajar sama kiai, sudah. Banyak kiai punya murid habaib, saudara. Artinya habaib dan kiai selama ini bahu membahu, saling tukar ilmu, saling tukar sanad keilmuan, saudara. Makanya berapa banyak kiai-kiai di Sukabumi, di Jawa Barat, di Purwakarta, saudara. Apalagi kiai-kiai di Betawi, di Bekasi, saudara. Sanad keilmuannya nyambung ke Habib Utsman bin Yahya. Saya punya istri ini cucu dari Habib Utsman bin Yahya, saudara. Nyambung sanadnya, saudara. Dan jangan lupa bahwa kebawahnya anak itu Habib Utsman banyak yang belajar kepada kiai-kiai. Jadi cucunya Habib Utsman ngambil sanad kiai, kiainya sanadnya dari Habib Utsman. Artinya apa? Hubungan habaib dan kiai dulu hubungan yang sangat mesra, sangat harmonis, sangat baik, sangat sejuk, gak boleh dirusak oleh siapapun. Setuju? Begitu saya mau tanya semua, kalau habaib dan kiai, saudara dan ulama, semua bersatu, setuju tidak? Semua bersatu, setuju tidak? Kalau ada mengadu domba, arah tidak? Jadi kalau ada mengadu domba kiai dengan habaib, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Nah karena itu kita jaga sekarang, kita jaga. Saya yakin Pondok Pesantren An-Nidhamiyah, saudara, yang dari dulu sampai hari ini dekat dengan habaib, insya Allah sampai hari kiamat gak bakal berubah, saudara. Insya Allah habaib dan para muhibbin, habaib dan para pecintanya kelak akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang mencaci maki habaib, yang menghina habaib, yang benci dengan habaib, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita lihat siapa yang dipanggil oleh Nabi dan siapa yang ditewaskan oleh Nabi, saudara. Kita lihat nanti siapa yang Nabi tersenyum kepadanya dan siapa yang Nabi marah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat senyum Nabi, sehingga kita mendapat syafaat Nabi dan kita mendapat rahmat Allah untuk masuk ke dalam surga. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Enggak apa-apa, Laskar boleh duduk dulu, duduk dulu. Saya belum mau keluar, duduk dulu. Karena acara ini saya mau ikuti sampai selesai baca doa kiai kita. Baru kita bubar bareng. Setuju? Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk sahibul haud, untuk almarhum wal maghfurullah Mama Kiai Haji Basudi bin Mama Kiai Haji Hashim. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahu bi rahmati wal maghfirah wa an yarhamahu rahmatan wasi'ah wa yaghfir lahu maghfiratan jami'ah
wa an yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahu jannatallahi jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li awladih wa ahfadih wa asbatih wa talamidih wa jama'atih wa muhibbih. Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyahum lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.